Takut Mesias datang, gerbang emas Yerusalem ditutup Saladin dan Ottoman. Saudara, Anda sudah menyaksikan bagian pertama dari liputan fakta Israel di tempat kedatangan Yesus kedua kali, yakni di gerbang emas Yerusalem. Anda sudah melihat lokasi gerbang emas itu berada di tengah kuburan. Nama gerbang emas dalam bahasa Ibrani, Shahar Harahamim atau gerbang rahmat. Disebut Golden Gate karena ditulis dalam literatur Kristen sebagai lokasi pertemuan Yoakim dan Ana, orang tua Maria, ibu Yesus, setelah Ana mengandung Maria. Disebut gerbang timur karena terletak di sisi timur Bait Suci. Sementara tembok ratapan disebut tembok barat karena terletak di sisi barat tembok Bait Suci. Nah, di depan saya dan Gary inilah yang disebut sebagai gerbang emas. Kini fakta Israel akan menjelaskan ayat rujukan dari Alkitab, yakni dari Perjanjian Lama, sebab Yesus adalah Mesias umat Yahudi juga. Dan alasan mengapa ada kuburan Islam di tempat sakral bagi umat Yahudi dan Kristen. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saat ini saya berada di depan pintu gerbang emas yang tertutup. Pintu gerbang emas ini disebutkan di Alkitab, namun mungkin sangat sedikit orang Kristen atau orang percaya Yesus yang menyadari koneksi atau hubungan antara gerbang emas yang ada di belakang saya ini dengan apa yang akan terjadi kemudian. Kita cenderung berpikir semua yang berkaitan dengan Israel, semua yang berkaitan dengan Yerusalem adalah sejarah. Banyak yang tidak menyangka bahwa sebetulnya kota ini juga berkaitan dengan masa depan. Kota ini tetap berkaitan dengan masa yang akan datang yang belum digenapi. Jadi kita akan banyak orang Kristen, orang percaya Yesus yang berpikir Israel, Yerusalem adalah bagian dari masa lalu, bagian dari sejarah masa lalu, bukan tentang masa depan. Sangat tidak betul, sangat salah. Kenapa? Karena di Alkitab banyak sekali nubuatan yang belum digenapi. Contohnya ada di Zakaria 14 ayat 4. Saya bacakan. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Lalu di ayat Zakaria 14 ayat 4 ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan perikop dengan judul Kemenangan Terakhir Tuhan Menjadi Raja di Yerusalem. Ini bukan kata saya, tetapi perikop yang disebutkan oleh Lai sendiri. Nah, dari ayat 4 itu disebutkan bahwa Tuhan sendiri akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Di depan kita saat ini adalah Bukit Zaitun. Dan di belakang saya adalah pintu gerbang emas. Nubuatan ini juga disebutkan di dalam Yehezkiel 11 ayat 23. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus datang untuk apa? Tuhan Yesus datang kemana? Anda tidak perlu bertanya-tanya, sebab Alkitab sudah menjelaskan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan kakinya akan menjejakkan. Artinya, Tuhan Yesus bukan hanya akan tampak di awan-awan
atau di langit, tetapi akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ini menurut Sakaria 14 ayat 4. Nah, kalau kita perhatikan secara topografi dari ayat ini, kita bisa melihat bahwa apa yang disebutkan oleh ayat ini sesuai dengan topografi dari Bukit Zaitun sekarang ini. Seperti yang Anda saksikan, Bukit Zaitun saat ini tidak terbelah dua dan belum ada lembah yang sangat dalam, sehingga Sakaria 14 ayat 4 belum tergenapi. Nah, dari Sakaria kita pindah ke Yehezkiel 44 ayat 2. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, yakni kepada Nabi Yehezkiel, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya, karena itu gerbang harus tetap tertutup. Nah, ayat di Yehezkiel 44 ayat 2 ini sudah digenapi dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yakni melewati gerbang emas, masuk ke dalam bait suci dengan menaiki keledai. Nah, waktu itu momennya disebut oleh kita, biasanya apalagi oleh umat Katolik, sebagai Minggu Palma, Minggu Palem. Ketika orang-orang Yahudi menyambut Yesus yang naik keledai beban yang muda dan disambut dengan pekik Hosana, Hosana. Nah, ini momen yang dianggap sudah digenapi sehingga akhirnya gerbang emas ini tertutup. Sehingga nubuatan yang disampaikan oleh Yehezkiel, kita tahu bersama Yehezkiel adalah nabi yang hidup di masa pembuangan bangsa Yahudi di Babilonia. Yehezkiel mendapatkan penglihatan ketika berada di Babilonia. Jadi era Yehezkiel lebih dulu, baru kemudian eranya Tuhan Yesus. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Yehezkiel ketika itu belum terjadi, belum tergenapi, dan baru digenapi ketika Tuhan Yesus datang dan naik keledai memasuki gerbang kota Yerusalem, gerbang timur ini, gerbang emas ini, dan sehingga akhirnya gerbang ini tertutup oleh bagian lain dari sejarah yang tidak disebutkan di dalam Alkitab, yakni oleh pemerintahan Gerbang emas Islam. sengaja ditutup oleh penguasa Islam karena mencegah Mesias datang. Namun sesungguhnya Saladin dan Ottoman justru menggenapi nubuatan Nabi Yehezkiel. Apa yang ingin saya sampaikan dari tempat ini, tempat yang Anda bisa saksikan berada di antara kuburan. Nah, jika kalau Anda lihat di sekitar saya, tadi kita berjalan masuk, Anda sudah lihat sendiri banyak sekali kuburan. Menurut informasi yang saya dapatkan dari seorang Yahudi warga Israel, dikatakan alasan kenapa banyak kuburan karena orang Islam percaya, ini kuburan Islam ya, orang Islam percaya bahwa Yesus atau Mesias adalah orang suci, seorang sadik yang tidak boleh berdekatan dengan mayat, sehingga jika ditaruh makam di depan gerbang emas ini, maka Mesias tidak akan atau menunda kedatangan Mesias. Tetapi tentu saja ini adalah pendapat, salah satu pendapat. Bisa banyak argumentasi, bisa banyak pandangan. Yang saya hanya ingin sampaikan adalah salah satu pandangan saja. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, sebetulnya dari sisi perspektif iman Kristen, tempat ini adalah tempat yang sangat penting, tempat yang sangat signifikan bagi umat Kristen. Kenapa? Karena di tempat inilah masa depan kita. Di tempat inilah nubuatan Alkitab akan tergenapi.
Di tempat inilah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjejakkan kakinya seperti yang dikatakan di dalam Sakaria. Dari depan gerbang emas Yerusalem, saya Monique Rakers. Salam damai dari Fakta Israel.